Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika, solusi YouTuber pemula. Nah, pada episode kali ini nih ada lagi nih channel yang ditolak monetisasinya, konten yang digunakan ulang. Jadi channel ini sudah 3 juta kali ditonton. Namun beliau ditolak monetisasinya oleh YouTube terkena konten yang digunakan ulang. Namun channel ini udah lolos monetisasinya. Kawan-kawan bisa lihat channel Tamlika, solusi YouTuber pemula. Ini channelnya Halo AW05. Dengan gembira kami sampaikan bahwa banding program partner YouTube Anda berhasil. Dan sekarang nih channel Anda dapat menjalankan monetisasi lagi. Nah, channelnya nih kena dismonetisasi YouTube. Berarti awalnya dia udah monet tapi kena dismon. Lalu bertemu dengan channel Tamlika. Di mana nih bertemunya? Di mana ayo bertemunya? Mana sih ini channelnya? Nah, ini channelnya. Channelnya 42.000 subscriber, ditolak monetisasi atau kena dismonetisasi, sudah kembali termonetisasi. Bagaimana ceritanya? Nah, sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya kita nih butuh ngopi dulu. Kita ngopi dulu dah. Tapi ngopi kita kali ini nih agak beda. Bedanya itu ini nih guys. Nah apa-apa lah kita tunjukin sedikit. Kan kita sering dibilang channel yang tidak memberi solusi. Sempat juga dibilang kalau hanya nge-review saja, solusinya mana? Kawan-kawan udah bisa lihat, udah kembali diterima monetisasinya. Lalu bagaimana sebenarnya cerita solusinya? Kopinya udah kita tuang, kita seruput dulu guys. Supaya lebih jalan nih otak kita butuh kopi dulu. Dalam rangka mengedukasi YouTuber pemula. Karena kita semua YouTuber pemula, jadi kita harus belajar terus-menerus. Termasuk channel Tamlika juga, YouTube update terus. Kita butuh belajar terus nih guys. Ceritanya itu begini nih. Pada tanggal 10 Februari, beliau memberi informasi bahwa sudah diterima monetisasinya. Ini di grup ditolak monetisasi. Di Telegram, ini gratis loh. Kawan-kawan bisa akses grup ini secara gratis, tidak dipungut biaya. Lalu habis itu, nah kawan-kawan bisa lihat bagaimana komentarnya. Yang lain semangat ya, intinya buatkan video banding yang sesuai YouTube inginkan. Itu pesan dari Pak Tamlika. Akhirnya keterima juga. Semalam ajukan banding, siang udah keterima. Ternyata kagak ribet buat video banding. Ceritakan isi video kita yang kita buat dan dalam bahasa Inggris. Kita kecilkan dan edit dalam bahasa Inggris, pasti keterima. Nah ini kawan-kawan baca sendiri komentar saya. Alhamdulillah kawan kita ini sabar mau buat ulang beberapa kali. Saya komentari video bandingnya. Beliau sabar buat lagi perbaikan lagi dan lagi sebelum akhirnya ajuan tadi malam. Dan hari ini lolos kagak sampai berapa lama itu? Malam besoknya udah lolos. Kagak sampai sehari. Makasih Pak atas tipnya. Meskipun video ori sudah terhapus sebagian. Nah, di situ salahnya beliau. Beliau menghapus videonya. Padahal andai kata lebih cepat bertemu dengan channel Tamlika, kagak perlu menghapus videonya. Intinya beliau tulis ini, intinya buatkan video banding, ceritakan isi video yang paling populer dan yang terbaru dalam bahasa Inggris. Tapi setiap channel beda-beda dalam pembuatan video bandingnya. Nah ini kan lihat beliau sendiri yang menulis dan
sudah saya kasih jempol. Terus channelnya itu kawan-kawan bisa lihat. Kalau kita lihat channelnya di bagian videonya, lalu bagian video populernya ada beberapa video, hanya persoalannya beliau tidak tampil di video ini. Nah, terus habis itu ketika kita nyoba putar videonya, kawan-kawan bisa lihat videonya sangat terasa seperti video yang digunakan ulang. Kenapa bisa seperti begitu? Karena sebenarnya nih, kalau kawan-kawan lihat, kita kecilkan dulu volumenya. Nah, ketika kita percepat videonya, kawan-kawan bisa lihat beliau merekam kegiatan langsung. Merekam kegiatan langsung itu maksudnya bagaimana? Tidak ada narasinya. Merekam suatu kejadian. Nah, biasanya kawan-kawan kita merekam acara kawinan atau pergi jalan-jalan atau bagaimana tanpa ada narasi cerita alur video ini. Nah, itu akan terkena konten yang digunakan ulang. Kenapa seperti begitu? Karena video terlihat seperti konten yang digunakan ulang aja, itu udah ditolak monetisasinya. Apalagi kalau memang digunakan ulang. Tapi channel berikut ini bukan channel yang digunakan ulang. Kontennya murni konten ori beliau. Karena beliau memang sebagai anggota. Jadi beliau merekam kegiatan. Namun seperti biasa ini kagak ada narasi dan terasa seperti konten yang digunakan ulang. Bagaimana cara meloloskan channel ini? Ialah pertama saya suruh ceritakan ini dulu. Ini kan 800.000 view. Sedangkan channelnya itu 3 juta view. 3 juta view. Berarti ini aja udah hampir sepertiga dari total view channelnya. Ini di bawahnya ada lagi 600.000. Ini tambah ini udah 1.400.000. Tambah yang ini 1.800.000. Menjelaskan 3 konten ini berarti sudah hampir 3 juta. Udah 2/3 dari view channel AW05 ini diperoleh dari 3 konten ini. Saya menyuruh sobat kita ini untuk membuat banding, jelaskan satu-satu video ini. Bandingnya itu seperti biasa, kita yang udah lalu-lalu saya utarakan muncul di depan kamera. Tapi ini persoalannya harus bahasa Inggris. Jadi beliau membuat bahasa Inggris. Mungkin karena beliau udah beberapa kali ditolak. Ada tulisannya di sini kalau nggak salah. Mana tulisannya? Ah, ini. Betul Pak, jangan dengar tutorial-tutorial yang asal di YouTube. Bang, kalau video udah dihapus sebagian apa bisa? Bisa, asal ada di keterangan mulai banding. Setelah kamu ajukan banding, jangan hapus video. Kenapa seperti begitu? Karena ini kan mau diperiksa video bandingnya, jadi jangan hapus setelahnya. Nah, habis itu ini percakapannya kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini fungsinya grup ditolak monetisasi yang saya buat ini. Ini ada lagi beliau tulis, tunjukkan aplikasi suara Google-nya. Ceritakan video yang ini saya edit sendiri menggunakan aplikasi ini aplikasinya. Kemudian saya masukkan suara Google, ini aplikasinya. Ceritakan pakai bahasa Inggris. Nonton saja video Pak Tamlika tuh. Kawan-kawan udah bisa lihat, ini langsung ditulis oleh orangnya. Jadi kalau channel Tamlika tidak membawa solusi, saya agak bingung juga. Nah, bisa aja kan ada video Pak Tamlika pernah dijelaskan tentang suara Google. Gimana cara buatnya? Nah, ini bahkan beliau aktif juga nih. Tunjuk terus habis itu, oh udah habis. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Kita butuh untuk tampil diawali dengan 30 detik pertama menunjukkan diri dan channel harus muncul ini
YouTube studionya. Ini saya, ini YouTube studionya. Tonton video sebelumnya. Udah saya jelaskan bagaimana cara membuat video banding. Ingat, harus bahasa Inggris dan gunakan subtitle bahasa Inggris pada videonya untuk mempermudah yang mereview channelnya agar lolos monetisasinya. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap.